Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah mengenai teks eksplanasi. Yuk siapkan matanya, telinga, dan perhatian kalian semua karena lewat suara indahnya adalah sesuatu kerugian yang luar biasa. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, yuk marilah kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengenal dulu peta konsepnya dulu nih untuk teks eksplanasi. Yaitu kita cari informasi tentang teks eksplanasi. Di mana teks eksplanasi itu bisa kita lihat dari secara pengetahuannya, kemudian dari urutan kejadiannya. Ini dari pengetahuannya kita nanti akan bisa menemukan gagasan utama atau gagasan pokoknya, kemudian juga bisa menemukan fakta-fakta penting yang ada dalam teks tersebut. Kemudian berdasarkan urutan kejadiannya atau yang disebut dengan kronologis, kita nanti bisa menemukan sebab akibatnya, kemudian juga bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah dari pengetahuannya kita bisa mengidentifikasi informasi, teks eksplanasi baik lisan maupun tulis, kemudian secara keterampilannya kita bisa mengkonstruksi informasi teks eksplanasi ini baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian kenapa kita belajar eksplanasi? Inilah tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi pengetahuan berupa gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi baik lisan maupun tertulis dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apakah pengertian daripada eksplanasi? Eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, kalian mungkin pernah baca atau pernah dengar ya berita tentang fenomena-fenomena alam dan fenomena sosial. Inilah contoh fenomena alamnya, misalnya ada angin, puting beliung, kemudian terjadi gempa. Kemudian ini adalah fenomena sosial, yaitu misalnya ada pemungutan suara baik dari tingkat desa maupun sampai ke tingkat nasional atau pilpres. Ini adalah merupakan salah satu contoh fenomena-fenomena tersebut. Kemudian apakah tujuan teks eksplanasi? Tujuan eksplanasi ini yang pertama adalah kita menjelaskan fenomena yang terjadi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian ada jenis informasinya nih, jenis informasi dalam teks eksplanasi. Kalau berdasarkan sifatnya, teks eksplanasi itu bisa disebut dengan faktual. Apakah faktual ini? Faktual ini adalah informasi yang berdasarkan fakta dan beritanya adalah berita yang terbaru atau up to date. Kemudian yang kedua adalah opini atau pendapat. Ya, informasi ini berdasarkan pendapat seseorang. Kemudian deskripsi adalah informasi dalam bentuk penjelasan terperinci. Kemudian yang kedua berdasarkan kegunaannya, informasi ini yang bisa menambah pengetahuan, yaitu informasi yang menambah pengetahuan seseorang. Kemudian yang kedua informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya bisa artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Yang ketiga berdasarkan bidang kehidupan, informasi yang dibuat dalam beberapa kategori seperti informasi kesehatan, pendidikan, bisnis, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah informasi yang berdasarkan lokasi peristiwa. Jadi informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri dan luar negeri. Nah, di teks eksplanasi
seperti tadi sudah dijelaskan di peta konsep bahwa kita bisa menemukan gagasan utama. Di gagasan utama itu apa sih gagasan utama itu? Pengertian gagasan umum atau gagasan utama atau gagasan pokok adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf atau deduktif, bisa di akhir paragraf atau induktif, atau di tengah, atau di antara awal dan akhir paragraf atau paragraf campuran namanya. Kemudian juga bisa menemukan fakta penting nih. Apa yang ditemukan? Yang ditemukan di sini adalah sesuatu hal yang memang ada atau yang memang terjadi, yang disebut dengan fakta penting. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa fakta adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian nyata. Nah, kemudian ini apa ciri-ciri fakta nih? Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta, sebab atau sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Karena di teks eksplanasi memang kejadiannya benar-benar terjadi atau nyata. Kemudian bagaimana ciri-ciri fakta? Ini kita sebutkan ya. Jadi di fakta itu banyak mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Jadi yang benar-benar terjadi. Kemudian memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal, dan waktu kejadian. Sehingga di kalimat fakta itu kita bisa simpulkan bahwa di sana kita dapat menemukan keterangan tempat, keterangan waktu dalam teks tersebut. Kemudian mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. Kemudian bisa bersifat objektif. Data yang diberikan tidak dikarang secara bebas, mengada-ada, dan pastinya benar-benar nyata keasliannya. Kemudian kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W1H. Data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Kemudian biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Demikian sekian sekilas tentang teks eksplanasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.